Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersua kembali dalam pembelajaran daring. Pada pertemuan kita kali ini, kita akan belajar tema 8, daerah tempat tinggalku, muatan pembelajaran IPS kelas 4, mata pencaharian. Bersama saya Rida Rahmawati Rahayu. Sebelum kita mulai, mari kita membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah siswa dapat mengetahui jenis pekerjaan penduduk berdasarkan tempat tinggal. Siswa dapat membedakan jenis pekerjaan di setiap daerah. Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia harus bekerja. Pekerjaan dibedakan menjadi 2. Yang pertama, pekerjaan yang menghasilkan barang. Pekerjaan yang menghasilkan barang adalah pekerjaan yang menghasilkan suatu barang yang bisa dipergunakan oleh seseorang. Contohnya, perajin mebel. Perajin mebel mengubah kayu bahan mentah menjadi kerajinan berupa meja dan kursi. Di sini contohnya adalah meja belajar. Contoh yang lain adalah petani menghasilkan padi dan jagung. Nelayan menghasilkan ikan. Peternak menghasilkan daging, susu, dan wol. Pekerjaan yang kedua yaitu pekerjaan yang menghasilkan jasa. Pekerjaan yang menghasilkan jasa adalah pekerjaan yang hasilnya bukan berupa barang. Contohnya, pekerja salon. Dia memberikan jasa berupa cukur rambut dan lain sebagainya. Contoh yang lain adalah guru yang bekerja di bidang pendidikan, dokter bekerja di bidang pelayanan kesehatan, polisi dan tentara bekerja di bidang ketertiban dan keamanan, dan lain sebagainya. Baik anak-anakku yang soleh dan solihah, mari kita bahas tentang kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi adalah kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk mendapatkan penghasilan, barang, atau jasa tertentu dengan tujuan mencapai kesejahteraan dalam hidupnya. Kegiatan ekonomi dibagi menjadi 3. Mari kita bahas satu persatu. Kegiatan ekonomi yang pertama adalah produksi. Adakah yang tahu apa itu produksi? Ya, produksi adalah kegiatan menghasilkan barang dan jasa. Kegiatan produksi mengubah bahan baku menjadi barang setengah jadi atau barang jadi. Kegiatan produksi dilakukan menjadi 2. Yang pertama adalah kegiatan produksi dalam skala besar, contohnya perakitan mobil. Kegiatan produksi dalam skala besar biasa dilakukan pada industri-industri besar atau pabrik. Perakitan mobil bisa digunakan untuk menghasilkan mobil yang biasa kita gunakan sehari-hari. Kegiatan produksi berikutnya adalah kegiatan produksi skala kecil. Contohnya adalah pembuatan roti. Produksi skala kecil biasanya kita lakukan di rumah-rumah. Nah, sehingga kegiatan produksi ini bisa disebut sebagai kegiatan produksi skala rumah.
kegiatan produksi disebut dengan produsen. Kegiatan ekonomi berikutnya adalah distribusi. Adakah yang sudah mengetahui apa itu distribusi? Distribusi adalah kegiatan menyalurkan barang hasil produksi dari produsen kepada konsumen. Rangkaian kegiatan distribusi cukup panjang. Diawali dengan adanya pembelian barang. Kita membeli barang dari produsen, kemudian kita olah. Nah, setelah mendapatkan barang yang kita inginkan, kita melakukan pengemasan barang. Setelah barang dikemas menjadi rapi, kemudian barang dikirimkan. Pengiriman barang ini bisa dilakukan dengan berbagai macam. Berikutnya adalah ketika barang sudah dikirim, kemudian sampai di pasar terdekat, maka penjualan barang akan terjadi. Nah, kegiatan di sini para distributor bisa bertemu langsung dengan para konsumen. Apabila jumlah barang yang dibeli dalam jumlah banyak, maka penjualan tidak bisa langsung dilakukan dan langsung habis. Maka kita membutuhkan suatu tempat yang biasa kita gunakan untuk menyimpan barang, yaitu gudang. Penyimpanan dilakukan agar barang tetap dalam keadaan baik. Kegiatan distribusi dilakukan oleh distributor. Kegiatan ekonomi yang terakhir yaitu kegiatan konsumsi. Konsumsi adalah kegiatan memakai barang-barang hasil produksi. Tujuan dari konsumsi ini adalah mengurangi atau menghabiskan nilai guna dari barang untuk memenuhi kebutuhan. Contohnya, kita makan, maka kita mengkonsumsi bahan-bahan makanan seperti beras, lauk pauk, sayuran, dan lain sebagainya. Kegiatan konsumsi dilakukan oleh konsumen. Baik, kita akan sampaikan tentang skema kegiatan ekonomi secara utuh dari produsen hingga ke konsumen. Kita akan berikan contoh yang sederhana dan biasa kita temui sehari-hari. Pada kegiatan produksi, di sini kita lihat ada seorang ibu yang sedang membatik. Kain diberi pewarna dengan cantik sehingga menghasilkan seni yang luar biasa. Berikutnya, setelah barang diproduksi dengan baik, maka oleh penjahit, kain tersebut dibentuk menjadi baju ataupun celana yang bisa kita beli. Nah, kegiatan ini masih dalam kegiatan produksi. Kegiatan berikutnya adalah kegiatan distribusi. Baju yang sudah dihasilkan oleh penjahit dibawa ke toko baju untuk dijual. Ada berbagai macam baju yang bisa kita pilih. Nah, setelah kita mendapatkan baju, maka proses selanjutnya adalah proses konsumsi, yaitu kita memakai baju dalam kehidupan sehari-hari. Mata pencaharian penduduk di suatu daerah berbeda dengan daerah yang lain. Lingkungan berdasarkan tinggi rendahnya suatu wilayah dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah dataran tinggi, kemudian dataran rendah,
dan pantai. Penduduk di dataran tinggi memiliki mata pencaharian berbeda dengan penduduk di dataran rendah ataupun pantai. Meskipun ada yang sama, tetapi setiap wilayah memiliki ciri khas masing-masing. Kita akan bahas dalam slide berikut ini. Mari kita bahas tentang dataran tinggi. Dataran tinggi adalah dataran yang terletak pada ketinggian di atas 700 meter di atas permukaan laut. Dataran tinggi terbentuk sebagai hasil erosi dan sedimentasi. Beberapa contoh dataran tinggi antara lain dataran tinggi Gayo, dataran tinggi Dieng, dan masih banyak lagi. Pada daerah dataran tinggi biasa terdapat lereng-lereng gunung atau lereng-lereng perbukitan. Di sana banyak sekali tanaman-tanaman, sehingga mata pencaharian penduduk di dataran tinggi tergantung dengan lingkungannya. Contohnya, tanaman yang cocok hidup di dataran tinggi adalah kopi. Maka penduduk di sekitarnya menjadi petani kopi. Tanaman lain yaitu teh. Sehingga penduduk di sekitar dataran tinggi pegunungan akan menjadi petani teh, pemetik teh, atau pekerja yang mengolah olahan hasil perkebunan. Baik, wilayah berikutnya adalah dataran rendah. Dataran rendah berada di ketinggian 300 hingga 700 meter di atas permukaan air laut. Dataran rendah dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah pedesaan. Mata pencaharian penduduk pedesaan rata-rata berupa petani. Ada juga yang berprofesi sebagai peternak, buruh, ataupun pedagang. Wilayah dataran rendah berikutnya yaitu perkotaan. Mata pencaharian penduduk daerah perkotaan biasanya mereka memilih untuk menjadi pekerja. Ada yang bekerja sebagai pekerja jasa, contohnya pegawai bank, konsultan, pengacara, ataupun supir. Ada juga yang menjadi buruh pabrik. Karena di wilayah perkotaan banyak sekali kita jumpai bangunan-bangunan berupa pabrik yang sangat besar. Sehingga masyarakatnya ada yang memilih menjadi buruh pabrik atau karyawan. Yang terakhir adalah pantai. Pantai merupakan sumber daya alam yang luar biasa. Apalagi negara kita Indonesia terkenal sebagai negara maritim yang memiliki garis pantai yang sangat panjang. Potensi-potensi alam di wilayah pantai sangat berpengaruh terhadap mata pencaharian penduduk di sekitarnya. Contohnya, ada yang menjadi pekerja tambak, ada tambak udang, tambak bandeng, dan lain sebagainya. Ada juga yang berprofesi sebagai nelayan, ada yang berprofesi sebagai petani garam. Karena potensi yang luar biasa inilah sumber daya alam dimanfaatkan oleh penduduk di sekitarnya. Orang tua kita melakukan berbagai macam pekerjaan untuk bisa memenuhi kebutuhan seluruh anggota keluarga. Hal ini sesuai dengan hadis dari Bukhari yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, alayyah tatiba ahadukum husmatan ala dhahrihi khairul lahu min ayyas ala ahada fayu'tiyahu aw yamna'ahu. Yang artinya,
Kalau seandainya salah seorang dari kalian memanggul kayu bakar di punggungnya, itu lebih baik baginya dibandingkan meminta-minta kepada manusia, baik diberi ataupun tidak. Hadis riwayat Bukhari. Nah, anak-anakku, alangkah baiknya kita berusaha sekuat tenaga untuk memenuhi seluruh kebutuhan kita daripada kita meminta-minta kepada orang lain. Meskipun apabila kita memberi sesuatu kepada orang lain dan itu bermanfaat, maka akan mendatangkan pahala. Anak-anakku yang solih dan solihah, sampai pula kita di akhir perjumpaan. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Mari kita tutup dengan baca hamdalah bersama. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.